Jatuhnya lift yang memakan 5 korban jiwa di sebuah resort mewah di Ubud, Bali menjadi perhatian banyak kalangan. Bukan hanya dari kepolisian yang melakukan penyelidikan secara hukum. Kasus ini juga melibatkan tokoh-tokoh spiritual di Bali. Hal ini merupakan lumrah di Bali, karena umat Hindu di Bali selalu memperhatikan kearifan lokal setempat. Ida Pandita Empu Jaya Akaryananda juga sempat melihat langsung lokasi kejadian dan mengungkap sisi niskala atau mistis pasca kejadian jatuhnya tram lift tersebut. Menurut Ida Pandita, saat melihat ke lokasi, Ida Pandita menemukan 2 batang pohon besar bekas dipangkas. Sulinggi yang juga akademisi ini mengatakan bahwa ada 2 pohon besar dengan akar yang masih tertinggal dipotong tanpa permisi, sedangkan pohon tersebut dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Tentu saja dalam ajaran Trihita Karana, disebutkan bahwa sebelum memotong atau mengusir makhluk lain, harus meminta izin terlebih dahulu. Tujuannya adalah sopan santun antar sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan menjaga keseimbangan alam semesta ini. Ida Pandita menyarankan agar membuat palinggi untuk penghuni pohon yang telah ditebang itu. Kemudian di sekitar tempat itu agar tidak dibuat hunian untuk menghindari terganggunya makhluk tak kasat mata itu. Dan berikut kutipan lengkap dari Ida Pandita Empu Jaya Akaryananda. Yang meninggal ini punya roh. Diapakan ini gitu. Dalam tatanan beberapa sumber teks yang ada, ini kategori meninggalnya kan matinya salah hati, bukan ulah hati. Di dalam kematian salah hati itu, dia cari istilahnya belum bisa diterima di alam sana. Namun berdasarkan upacara ritual, kita bisa mohonkan. Kita bisa mohonkan. Maka bagi yang sudah dikebumikan silahkan, tapi perlu ritual tambahan. Satu apa? Nebusin di tempat kejadian. Yang kedua, nebusin ring atas pate. Ketika nebusin ring sedaan setre. Kemudian ketika membawa ke kuburan, harus dibuatkan pintu baru, ungkap lawang namanya. Ada caru berumbun satu dicangkem setre begitu masuk. Nah, itu yang dilakukan. Baik mau diaben maupun dipendam. Karena kasus ini memang tidak bisa kita buktikan secara empirik, tapi dia ada. Pembuktiannya ada. Yang ada bukan bisanya dilihat kasat mata, ada dalam kondisi abstrak, bukan kondisi konkret. Saya berikan analog sama Anda. Kehidup ini ada yang memberikan hidup. Tentu kalau kita tanya, pernahkah Anda tahu tentang kehidupan ini? Ya, Belum. Pertama, ampun, udah. Ini mantan mahasiswa saya dua. Nah, jadi ada yang hidup ya. Maka oleh sebab itu, yang hidup itu sesungguhnya bukanlah yang nyata ini. Yang hidup itu yang tidak nyata. Termasuk alam semesta ini. Jangan mengatakan bahwa alam inilah benda mati, tidak. Batu pun yang kita sebut benda mati belum tentu mati. Karena dia mengandung energi. Coba batu dibenturkan pasti ada keluar api. Ya, hanya dia agak lambat banget dia geraknya. Kemudian tumbuh-tumbuhan saya sering bilang bahwa kita tidak boleh membunuh, terutama di paham tertentu ya. Kita semua hidupnya harus membunuh untuk kelangsungan hidup, tapi pembunuhan harus dimuliakan. Termasuk juga tumbuhan. Ya, maka dengan demikian kita nih memelihara kehidupan bukan memelihara yang nyata saja, memelihara yang tidak nyata. Apalagi alam demikian. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa kampus, Tonian powernya kuat di sini, karena ada sungai di Batam. Karena kita melihat kasat mata itulah sungai, tapi sebenarnya itu lalu lintas loh. Ini sampai ke utara, saya sampai Kalila di utara juga sampai banyak problem ya. Maka dari itu komunitas mereka kita ambil. Maka dengan demikian kita mesti bawa ya permisi begitulah. Itu penting. Kemudian ya, silakan ya Bu sini. Nah, untuk itu semeton besok yang punya
keluarga, walaupun sudah dikebumikan maupun akan diaben, kami akan lakukan terapi temporer dulu besok dengan pencauran jigromayo untuk menghilangi pancobaya. Nanti kami akan selesaikan minta usul sama hotel. Kita harus menawa gempang sebenarnya di sini. Nggak, sama dengan kejadian di Gunung Salak Sukoi itu, saran saya nggak dia ini udah itu kebakaran bro. Nah sebab itu minimal terapi ini kita lakukan besok, dan besok ada dewasa. Maka keluarga korban besok berapa yang 5 kan? Bagi yang sudah dikebumikan ataupun yang akan diritualkan berikut, tolong hadir besok. Tidak usah membawa apa-apa, nanti dari sini akan disediakan sanggal urip sama adik saya yang eksekusi besok dengan mangku yang kita ajak turun. Masih di bawah. Saya nggak tahu dari ke Silelaban karena mungkin secara fisikal Anda sudah pindahkan jasa, tapi roh belum. Ya, masih ada hal-hal yang mengganjal di sini. Ini kita akan lakukan penebusan besok. Kita penebusan. Jadi penebusan, jadi kita akan move on kan rohnya itu, bahasa keren saya berikan ya karena anak-anak muda semua. Nanti ininya normalisasi kita akan lakukan pencarian jigromayo, pengasih buta, benar penyapu hau bisa jaga satu sapu hau. Kemudian kita akan kasih caru pengeruak satu, tebasang jaga satu sapu hau itu yang kita lakukan besok secara temporer dulu waktu dekat. Nanti lebih lanjut untuk maintenance memang perlu seperti saya katakan kemarin Ibu, kita melakukan upacara yang agak besar sedikit. Bila perlu, kalau boleh kita jasad orang meninggal di sini, roh nggak pernah meninggal. Jasadnya ini termasuk ibu ini sudah ternodai, rohnya sudah kita pindahkan kan belum tentu bersih nih. Ya, maka kita akan melakukan itu untuk normalisasi. Kalau kita ingin berkelanjutan, tempat ini memberikan, kalau Islam bilang barokah lah berkah. Tuh. Jadi seperti apa yang saya katakan kemarin, kita mesti nawa gempang dan ngabean karang, ini ngentas karang harusnya begini. Ini yang terjadi, tapi besok ini yang dulu, yang kecil terapi yang sementara dulu, baru kita lanjutkan sampai kita di sini juga owner nanti ya Niki. Kemudian yang kedua Ibu, ketika Ibu di bawah Ibu memotong pohon besar ya Bu ya. Ya walaupun bukan Ibu, siapa dia yang motong itu? Enggak, yang di sini yang di paling bawah. Di bawah bangunan paling bawah itu kan ada pohon. Ada pohon masih akarnya di bawah. Akarnya gede-gede. Di bawah bangunan paling bawah tuh. Bangunan paling bawah. Yang di bawah kan ada pohon, masih ada akarnya itu, batang akarnya. Batang pohon yang gede-gede, dua itu. Hah? Besar. Besar itu dua. Di kocak juga penunggu. Ada hunian itu, tanpa dipermisi, tanpa dibuatkan pindah tempat ini. Jangan kita bilang begitu pohon ya. Karena saya mengalami pengalaman magic begitu itu, saya yang nguyak segan itu zaman anak-anak dulu di pohon pole malamnya saya dicari kok. Ya. Ya, jadi itu penting. Nah sekarang karena kehidupannya mereka, tempatnya kita tiadakan. Saya tadi turun ada 2 akar di situ yang ditindes dengan coran beton. Tadi dibuatkan pelinggih di situ. Jangan ada hunian di situ Ibu. Nanti kalau beliau itu marah itu bangun itu nggak ada artinya itu Bu. Tapi saya bukan aku itu Bu. Ya. Di sini. Besar pule di pule ini ada. Sios itu kan. Bukan sebelah bukan wilayah Ibu itu. Enggak, itu kan biarkan mereka, kan bukan Ibu yang ngurus itu. Khusus kita aja, kita punya teritorial, ibaratkan tubuh, ya enggak? Tubuh sebelah enggak kita urus, mari tubuh kita ini. Ya Bu, karena kita ini kalau boleh dalam konsep Hindu itu roh kita sebenarnya lah kita, ya Bu. Nah, jadi roh kita ini Atman itu adalah pada Tuhan itu sendiri. Sementara pikiran ini alam itu ada pada diri kita, badan kita secara besar lah wilayah ini loh Bu. Ya Bu ya. Ya.